Halo, ketemu lagi di channel gue ini ya. Aku suka matematika, Asmat. Ya, kali ini teman-teman kita akan belajar pengolahan data lagi. Tapi yang untuk subtema 4, yaitu materinya membuat diagram batang dan diagram gambar. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar diagram batang dan diagram gambar, terlebih dahulu ibu ingetin ya, apa itu data. Kalian pernah mencatat kegiatan sehari-hari mungkin dalam buku diare? Nah, misalkan kalian mencatat berapa kali bangun kesiangan, berapa kali lupa tidak membawa buku pelajaran, berapa kali tidak merapikan tempat tidur, bahkan berapa kali kalian tidak mau sarapan. Nah, itu adalah data. Atau apa kamu pernah mencatat makanan kesukaan ayah, ibu, kakak, adik? Itu juga data loh. Nah, jadi sudah paham ya data itu seperti apa? Oke, informasi bisa dari kita, bisa dari orang lain. Nah, kalau dari orang lain itu bisa kita lakukan dengan wawancara atau membuat kuesioner atau mengisi lembar isian gitu. Nah, lalu dicatat. Nah, itu namanya kita sedang mengumpulkan data. Nah, data diolah, makanya kita harus belajar pengolahan data. Oke, skemanya begini teman-teman. Nah, sekarang perhatikan buku kalian di pulpena ya, halaman 179. Nah, datanya seperti ini. Siswa diminta untuk mengumpulkan buku pelajaran yang sudah bekas tapi masih layak pakai, yang akan disumbangkan nantinya. Nah, data setiap jenis buku kita kumpulkan sebagai berikut teman-teman. Nah, oke, setelah mendapatkan datanya, kita rapikan dalam sebuah tabel biar mudah untuk membacanya. Nah, kita sajikan dalam tabel dulu ya. Seperti ini teman-teman. Ya. Ada matematika, dapat 20 buku, seni budaya dapat 25, bahasa Inggris dapat 10, bahasa Indonesia dapat 15, dan PKN dapat 10. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, langkah pertama membuat garisnya. Garis horizontal atau yang mendatar dan garis vertikal atau yang tegak. Nah, setelah membuat garis, nah bagian yang mendatar bisa kita pakai untuk menggambarkan jenis buku. Nah, jenis buku kita taruh di garis horizontal dan jumlah bukunya kita taruh di garis vertikal. Nah, kita pakai skala ya teman-teman, karena itu datanya kelipatan berapa itu? Ayo, siapa yang tahu? Kelipatan 5 ya, ada angka 5, ada angka 10 itu kelipatan 5. Maka di sini di diagram batangnya kita bikin skala 5. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita gambar aja batangnya. Nah, bentuknya batang ya karena diagram batang. Oke. Oke, teman-teman, di diagram batang ini untuk skala itu tidak harus 5, 10, 15 ya. Ibu ingatkan ya, karena itu disesuaikan datanya. Kalau datanya misalkan ribuan, bisa jadi 1000, 2000, 3000 gitu. Kalau datanya ratusan, 100, 200 seperti itu. Atau datanya kecil, kelipatan 2 bisa. Oke, sekarang kita masuk ke diagram gambar. Diagram gambar di sini hampir sama, cuma nanti kita gambar ya, kita gambar dalam tabel. Nah, datanya sama dengan diagram
batang yang kita buat ada matematika 20. Nah, kuncinya kita harus bikin perbandingannya. Jadi, satu buku yang kita gambarkan itu mewakili berapa buku. Nah, caranya kita lihat datanya. Datanya itu kira-kira kelipatan berapa ya? Nah, perkalian berapa ya itu kira-kira? Nah, di situ ada perkalian 5 ya, ada 10, 15, 25 itu perkalian 5. Maka setiap buku bisa mewakili 5 buku. Setiap gambar bisa mewakili 5 buku ya. Nah, contohnya seperti itu. 10 dibagi 5 ada 2 buku. Ya, karena setiap satu buku mewakili 5 buku. Oke. 15 dibagi 5 ada 3. Setiap satu gambar buku mewakili 5 buku. Yang terakhir ayo berapa? Ada 10 datanya. Jadi berapa buku yang digambar? 2 buku, betul, karena setiap buku mewakili 5 buku. Oke teman-teman, sudah paham ya? Jadi menurut kalian apa sih diagram gambar itu? Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Gambar tersebut bisa mewakili satu, bisa mewakili beberapa data. Oke, terima kasih ya sudah menonton video Ibu.